Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Rumah Zahra dan Dewangga benar-benar tak sepi oleh tangisan dan teriakan anak-anak. Ya, tentu saja ini adalah Azura serta Alvarendra. Zahra dan Dewangga saling membantu untuk mengurus rumah. Sekarang Dewangga lebih sering di rumah daripada menghabiskan diri di kantor seperti dulu. Zahra yang menjadi ibu dari dua anak dengan usia yang sangat dekat tentu membuat Zahra sedikit pusing setiap harinya. Azura dan Alvarendra memang hanya terpaut 2 tahun. Dan keduanya sama-sama disayang seperti anak sendiri oleh Zahra serta Dewangga. Tentu Dewangga lebih banyak menghabiskan waktunya untuk bermain dengan Alvarendra karena memang sesama lelaki. Sedari kecil yang masih tidur di stroller, Alvarendra sudah diajak jalan-jalan di basement para pengawalnya serta diajak untuk mengunjungi beberapa bisnis walau sering kena marah Zahra. Sedangkan Zahra tentu banyak menghabiskan waktu dengan Azura apalagi saat Alvarendra sudah di tangan ayahnya. Zahra sering mengajak Azura untuk pergi di beberapa tempat bermain atau hanya membantu Zahra mengerjakan pekerjaan rumah. Bahkan Zahra sangat suka menyisir rambut Azura dan memberikan pita-pita yang lucu. Sayang, Zahra yang saat ini tengah membuat adonan kue segera menoleh dan melihat suaminya yang sudah pulang segera tersenyum, tapi belum sampai Zahra menjawab, Azura sudah berlari lebih dahulu. Papa, hai anak gadis papa. Dewangga segera berjongkok untuk menyeimbangkan tinggi badannya dengan Azura yang berusia 6 tahun. Azura nampak senang sekali saat melihat ayahnya pulang. Di mana adik? Adik sedang tidur di kamar. Oh, kapan papa akan keluar dengan Azura? Dewangga terdiam. Dia ingat hanya beberapa kali dia membawa Azura pergi jalan-jalan, sedangkan Alvarendra hampir setiap hari bersamanya. Apa Azura sedang komplain atau menuntut haknya? Azura maunya kapan? Mau sekarang, tapi mama sedang membuat kue. Azura harus membantu. Zahra yang melihat anak perempuannya sedang sedikit tak baik-baik saja, segera memberi sebuah solusi. Papa dan Azura siap-siap saja, kuenya tinggal panggang kok, nanti pas selesai siap-siap. Kuenya sudah matang jadi bisa dibuat bekal. Apa boleh ma? Lalu kami harus kemana? Azura segera bersemangat dan menanyakan tentang mereka akan kemana. Zahra tersenyum. Mas, ingat danau yang dulu pernah kita datangi gak? Ingatlah. Mau ke sana saja. Iya. Ajak saja Azura ke sana, pasti suka. Dan jangan lupa bawa perlengkapan camping. Baiklah, ayolah, kita siap-siap. Let's go. Dewangga dan Azura bergandengan tangan dan berlari menuju ruangan masing-masing. Zahra melihat ini begitu bahagia. Ya setidaknya Azura memiliki keluarga yang menyayanginya. 30 menit mereka bersiap-siap. Akhirnya keluar kembali dengan pakaian kasual dan juga jaket. Zahra tentu menyiapkan bekal kue buatannya dan juga makanan berat. Zahra tak lupa juga memberikan buah potong untuk keduanya. Kalian sudah siap? Ma aku akan pergi dengan papa. Azura benar-benar antusias dan wajahnya berseri-seri. Azura bahkan lupa dengan keinginannya makan kue coklat buatan mamanya. Iya sayang, patuh dengan papa ya. Siap ma. Zahra memberikan tas bekal untuk dibawa Dewangga. Hati-hati ya mas. Iya sayang. Dewangga mengecup kening Zahra dan setelah itu pergi dengan Azura, tentu tetap diikuti pengawal Dewangga. Sedangkan Zahra memilih untuk membereskan dapur dan pergi mandi. Sebelum mandi, Zahra melihat Rendra yang masih tertidur di kamarnya. Di sisi lain, Dewangga tersenyum cerah saat mendengar anak gadisnya tertawa begitu lebar dan juga bernyanyi khas anak kecil. Papa, apa papa sering ke danau dengan mama dulu? Iya, papa sering ke sana dengan mama saat memiliki waktu longgar. Apa indah? Tentu indah, kita bisa melihat sunset di sana. Wah, Dewangga menyetir dengan tenang dan akhirnya mereka berbelok di kawasan danau yang tak terlalu ramai. Dewangga turun dari mobil dan membukakan pintu untuk anak gadisnya. Dewangga juga membawa tas bekal yang diberikan Zahra tadi. Dewangga menggandeng tangan Azura dan lekas membawa anak itu untuk duduk di sebuah tenda yang disiapkan oleh pengawal Dewangga sebelum mereka sampai di sini. Wah, indah! Azura menatap sekitar dengan mata yang berbinar. Bukankah ini sangat indah melebihi angan-angannya?
Bagaimana? Papa, kapan-kapan kita kesini dengan mama dan adik? Ya. Iya sayang. Dewangga menatap Azura dengan lekat. Di setiap kejadian pasti akan ada hikmahnya. Ya, kepergian Farid meninggalkan Azura kecil yang sama seperti Farid waktu kecil. Dewangga merasa tetap bersama Farid selama ini dengan tetap bersama Azura. Papa? Iya sayang, bagaimana? Lihat ada bintang satu di sana. Iya ya, indah sekali. Dewangga membuka tas bekal keduanya dan segera menyiapkan makan malam untuk keduanya. Dewangga merasa ini adalah dinner romantis antara ayah dan anak. Papa, apa papa sayang Azura? Sangat sayang. Bagaimana papa tidak sayang dengan anak papa sendiri? Tapi, papa selalu mengajak adik, aku tidak. Dewangga terdiam. Anak sekecil ini sudah bisa mengatakan kekegundahannya. Sayang, papa selalu mengajak adik karena adik lelaki. Apa papa lebih suka anak lelaki? Papa suka anak lelaki dan perempuan papa. Tempat kerja papa penuh dengan lelaki, jadi sangat tak cocok untuk Azura. Benarkah? Iya, nanti kalau papa sedikit senggang dan banyak hal menyenangkan, akan papa ajak ke tempat kerja papa. Terima kasih papa. Azura segera berdiri dan memeluk Dewangga. Tentu Dewangga segera membalas pelukan itu dan membuat hatinya benar-benar hangat. Setelah pelukan itu terurai, Azura dan Dewangga segera menghabiskan makan mereka. Keduanya segera masuk ke tenda untuk bercerita bersama. Dewangga menceritakan bagaimana Dewangga ataupun Zahra waktu muda. Dan juga masa kecil Azura yang tak mau berpisah dengan Zahra walau hanya ke kamar mandi, bahkan Azura tak mau disentuh Dewangga. Tapi ini Azura kecil tentu tak memikirkan apapun. Dia begitu bahagia saat ini. Bisa bersama sang ayah. Lama-kelamaan, Azura tertidur di sana. Dewangga mengusap-usap surai Azura dan tersenyum penuh syukur. Farid, Rena, terima kasih sudah menitipkan anak gadis secantik ini. Aku akan menjadi orang tua yang baik untuk Azura. Aku berjanji. Dewangga mengecup kening Azura yang tertidur. Mereka mungkin akan menginap dan pulang pagi-pagi sekali. Tapi sepertinya rencana itu akan gagal saat Dewangga sudah memposisikan tubuhnya untuk tidur dengan nyaman. Seorang pengawal memanggilnya. Bos, ada apa? Akan turun hujan, bos. Kemungkinan kawasan ini akan basah dan air masuk ke tenda. Siapkan mobil. Kita pulang. Baik. Dewangga menghela nafas. Rencananya akan menginap dan mengajak Azura melihat sunrise serta taman bunga sudah pupus. Dewangga segera mengangkat tubuh Azura dan menggendongnya untuk keluar dari tenda. Untung tidur Azura begitu nyenyak jadi tak terbangun. Keduanya segera pulang setelah masuk ke dalam mobil. Dan benar saja saat sudah di jalan, hujan begitu deras. Mungkin tenda mereka tadi sudah terendam air. Sesampai di rumah, Dewangga segera membawa Azura ke kamarnya dan menidurkannya. Setelah memastikan Azura tidur dengan nyaman dan memakai selimut, Dewangga segera keluar dari kamar. Dewangga segera masuk ke dalam kamar utama. Tentu di sana ada Zahra yang sudah di atas tempat tidur dengan piyama tidur lainnya. Loh mas, kok pulang? Katanya mau menginap. Hujan sayang, takut Azura sakit nanti. Oh, mas sudah makan? Mau mandi? Mandi dengan kamu? Boleh. Ih, mesum. Tidak, itu hal wajar dalam rumah tangga sayang. Aku bercanda sayang, aku tadi sore sudah mandi. Dewangga berbicara sambil pergi berganti baju di dalam kamar mandi. Setelah selesai berganti baju, Dewangga segera naik ke atas ranjang untuk menyusul Zahra. Dewangga memeluk Zahra, sedangkan Zahra yang semula bermain ponsel segera meletakkannya dan mengusap rambut tebat Dewangga. Kenapa mas? Kangen kamu. Kita ini setiap hari bertemu loh. Tapi kangen terus, rasanya ingin seperti pas belum punya anak. Seperti apa? Mau sembunyi-sembunyi lagi. Menciptakan setiap momen dan fantasi kita. Katakan saja malam ini kamu ingin mas. Nah itu kamu tahu. Dewangga mengusap wajahnya kasar. Hari ini Dewangga harus mengasuh kedua anaknya setelah pulang dari sekolah. Awalnya hanya ada Rendra jadi tak terlalu masalah. Dan saat Azura pulang, semua menjadi gaduh dan tak terkendali. Sedangkan Zahra sedang keluar untuk menemui teman-temannya. Dewangga sendiri yang mengizinkan Zahra pergi.
Mungkin dia salah pilih jalan. Nampak di ruang keluarga, mainan berserakan tapi tak masalah. Yang menjadi masalah adalah Azura dan Rendra sedang bertengkar. Anak umur 7 tahun dan 5 tahun itu tengah bertengkar hanya karena Zahra memberi Azura kue coklat sedangkan Rendra diberikan kue almond. Sebenarnya mereka hanya perlu bertukar dan berbaikan. Tapi entah bagaimana jalan pikiran keduanya. Sean. Dewangga yang sudah mencoba mendamaikan keduanya segera memanggil Sean, pengawal Azura. Lelaki berkas hitam itu segera datang dan tahu bagaimana tugasnya saat Azura dan Rendra bertengkar. Nona. Suara pelan Sean membuat Azura menoleh, dan akhirnya terdiam. Adik ambil saja kuenya, aku mau les biola. Sean sebenarnya tak melakukan apapun tapi Sean ini disiplin. Jika Sean sudah memanggil pasti ada yang tak beres atau jadwalnya ada yang terlewat. Azura segera pergi ke kamarnya dan berganti baju, bersiap untuk pergi les biola. Sedangkan Dewangga menghela nafas lega. Terima kasih, Sean. Ini tugas saya, Tuan. Dewangga melihat ke arah jarum jam. Sudah mulai sore, kenapa Zahra belum kembali? Apa perlu Dewangga meneleponnya? Pah, aku berangkat ya, I love you. Saat pikirannya tengah memikirkan Zahra, Azura mendekat dan mengecup pipinya untuk berangkat. Hati-hati sayang, I love you too. Sean mengemudi dengan baik. Baik Tuan. Azura segera melangkah pergi sedangkan Sean di belakang Azura. Azura segera masuk ke dalam mobil sedangkan Sean menyetir. Kak, bisakah kita membolos saja? Aku malas bertemu dengan pengajar itu. Sean melihat dari kaca depan dan nampak Azura tak bersemangat padahal biola adalah hal yang dia sukai. Kenapa Nona? Aku hanya tak suka. Apa dia berbuat tak baik? Bisa kita berangkat saja? Sean mengerutkan dahinya dan merasa ada yang aneh. Sean memang memiliki insting yang bagus, jadi dia akan mengambil tindakan untuk keanehan sang Nona. Sesampai di tempat les biola, Azura masih saja lesu dan Sean nampak diam. Setelah Azura dirasa masuk ke dalam kelas, Sean baru keluar untuk memastikan apa yang terjadi. Sean duduk di bangku taman yang bisa melihat ke arah kelas milik Azura. Sean mengamati saja sampai kelas bubar. Azura belum keluar. Merasa curiga, Sean segera mendatangi kelas itu. Sean tak menyuarakan apapun dan memilih untuk memergoki apa yang terjadi. Sesampai di kelas itu, Sean masih melihat Azura bermain biola sampai ada sebuah pekikan dari Azura. Sean melihat dengan jelas. Guru biola Azura memegang pundak Azura dan juga dadanya. Dengan cepat, Sean melempar guru itu dengan biola yang ada di meja sampingnya. Tentu lemparan itu tepat mengenai kepala sang guru. Siapa kamu? Apa pantas memukul guru? Hah? Apa pantas guru memiliki kelainan pedofil? Kau? Aku bodyguard Azura. Aku memiliki akses sama dengan asisten Tuan Dewangga. Kau berani berbicara lagi? Kau harus menyiapkan pemakaman. Guru itu terdiam. Siapa yang tak mengenal Dewangga? Sang penguasa pasar saham. Azura yang melihat hal itu, segera berlari ke arah Sean dan memeluknya. Dia benar-benar takut. Kamu seharusnya mengatakan dari awal kalau guru ini menjijikan. Aku tak berani. Ayo pulang. Sean membawa Azura untuk pulang ke rumah. Keduanya diam saja. Azura masih syak dan takut, sedangkan Sean masih sedikit emosi. Sean tanpa persetujuan Dewangga segera memerintah anak buahnya untuk menangkap guru biola itu dan mengurungnya di sel bawah tanah. Dewangga juga akan melakukan hal ini, jadi tak akan salah. Sesampai di rumah, Azura segera masuk ke dalam rumah sedangkan Sean di belakang Azura membawa tas biolanya. Loh, pulang lagi? Kenapa? Tempat les libur. Kak, Azura tak bisa menjelaskan apapun dan memilih menatap Sean yang ada di belakangnya. Sean hanya menghela nafas, setiap hari disalahkan tapi kalau ada masalah harus dirinya yang menyelesaikan. Nona mengalami pelecehan di tempat les, Nyonya, oleh seorang oknum guru. Apa? Dewangga yang sudah mendengar ada seorang tahanan di sel bawah tanah juga cukup terkejut, karena bawaan dari Sean. Sean hanya mengurusi Azura, kenapa sampai ada tahanan? Azura, kamu mandi, ganti baju dan cerita dengan Mama, sedangkan kamu Sean, ikut saya. Baik Tuan. Dewangga segera keluar dari rumah bersama Sean. Bisa diprediksi kalau mereka akan pergi ke markas untuk melihat guru itu. Apa ini sudah lama?
Saya kurang tahu. Nona hanya hari ini tak ingin masuk les. Lalu bagaimana kamu bisa tahu kalau gurunya yang melakukan pelecehan? Karena Nona bersikap aneh, saya kira bullying terhadap Nona. Tapi rupanya oknum guru tadi. Lalu dia bagaimana? Saya hajar dan sekarang di sel bawah tanah. Ayo ke sana. Baik. Dewangga segera pergi ke tempat guru itu ditahan bersama Sean. Sedangkan Azura tengah dipeluk oleh Zahra. Azura menangis begitu sendu karena kejadian ini. Azura sudah beranjak remaja dan hal-hal seperti ini sudah dimengerti oleh Azura. Tenang ya. Aku takut, Ma. Ada Papa dan Mama. Kamu tak perlu mengkhawatirkan apapun. Ma, bagaimana kalau ada yang tahu aku pernah dipegang-pegang? Tidak ada yang tahu. Oke, jangan khawatir. Kak Sean tak mau bicara denganku. Apa Kak Sean marah? Kak Sean tak marah sayang. Dia hanya diam bukan apa-apa. Kak Sean masih mau menjaga aku kan? Tentu, Kak Sean masih menjaga Azura. Tapi kenapa Kak Sean tak ikut kemari? Malah ikut Papa. Ada pekerjaan yang harus diurus Kak Sean. Jangan masalahkan apapun. Iya, Ma. Azura masih memeluk mamanya dengan erat. Dia benar-benar takut karena kejadian ini. Zahra yang melihat anak gadisnya menjadi seperti ini, sungguh tak tega. Bagaimana ada seorang guru yang semenjijikan itu? Sampai akhirnya, Azura tertidur di pelukan Zahra. Zahra dengan pelan menidurkan Azura dan beranjak dari sana. Dia akan menelpon Dewangga untuk membicarakan keadaan Azura. Tapi belum sampai Zahra menelpon Dewangga, lelaki itu sudah ada di hadapannya dengan wajah lesu. Zahra mendekati Dewangga dan mengusap jambang suaminya ini. Mas, ada apa? Kenapa lesu? Aku merasa tak mampu jadi papa. Sayang. Bicara begitu. Azura pasti sedih sekali. Kita bicara di kamar ya, Azura sudah tidur. Zahra menggandeng Dewangga untuk pergi ke kamar utama. Dewangga yang tak bersemangat segera duduk dan mengusap wajahnya kasar. Dia benar-benar tak menyangka akan ada kejadian seperti ini. Mas, ini semua sudah terjadi dan tak bisa diprediksi. Jangan terlalu bersalah ya. Sayang, Azura itu harusnya aku yang jaga biar tak ada kejadian seperti ini. Mas, jangan salahkan diri kamu. Kalaupun kamu yang jaga tak akan sepekasyon loh. Sayang, sudah ya, Azura nanti kalau belum membaik kita bawa ke psikiater sedangkan pelakunya sudah ditangkapkan. Sudah kamu hukumkan? Dewangga mengangguk dan menghela nafas. Dia tak bisa berpikir panjang karena Azura yang mendapat masalah. Mas mau mandi? Aku siapkan air hangat. Mandi sama kamu ya, lama tak mandi bersama. Iya suamiku tersayang. Zahra dan Dewangga benar-benar mandi bersama. Tentu tak hanya mandi tapi melakukan banyak hal. Di dalam bathtub ini keduanya tanpa busana dan Dewangga memeluk Zahra dari belakang. Menyentuh kulit mulus Zahra. Apa ini sakit? Hampir setiap kali Dewangga menyentuh perut Zahra. Bekas jahitan saat Rendra lahir. Mas, ini sudah lewat bertahun-tahun, tak akan sakit lagi. Aku takut karena kita ingin memiliki anak, jadi kamu tersiksa. Tak ada yang menjadi ibu itu tersiksa, jangan pikir macam-macam. Dewangga tersenyum dan memeluk Zahra semakin erat. Zahra menghela nafas saat Dewangga menyentuh dada Zahra dengan pelan. Mas, kamu pandai membuat pikiranku teralihkan sayang. Kita hampir melakukannya setiap hari dan tubuhmu masih begitu sensitif. Mas, Dewangga meraup bibir Zahra dan membuat Zahra sedikit miring. Akses Dewangga semakin gampang dan tentu tak bisa melakukan apapun selain pasrah dan mengikuti permainan Dewangga. Zahra segera berbalik dan mempererat pelukan keduanya. Keduanya memang suka menikmati setiap momen bersama dan mungkin karena ini juga Zahra serta Dewangga seperti pasangan muda. Sayang, aku cinta kamu. Aku juga mas, aku sungguh mencintai kamu. 10 tahun kemudian, Zahra dan Dewangga hari ini mengadakan anniversary pernikahan mereka ke-17 tahun. Waktu tak singkat untuk mengarungi bahtera rumah tangga yang penuh liku. Perjalanan rumah tangga Zahra dan Dewangga tak semulus yang terlihat. Banyak rintangan yang mereka lalui. Ya, tentu ini tentang komitmen keduanya. Zahra yang sering cemburu dan Dewangga yang memiliki banyak rumor. Tentu rumor ini hanya sebatas rumor. Semenjak menikahi Zahra, Dewangga tak pernah mau lagi bersinggungan dengan wanita lain bahkan jika ada kontrak bersama.
Dewangga akan minta untuk ditemani asistennya atau Zahra. Zahra hampir setiap hari mengomel tentang rumor yang beredar, tapi akan segera tenang saat Dewangga membantah rumor itu dan memposting foto Zahra yang entah kapan Dewangga memotretnya. Dan hari ini, Dewangga mengajak Zahra menaiki sebuah private jet mewah. Zahra tentu begitu senang. Dewangga memeluk Zahra yang masih menikmati pemandangan kota dari atas yacht. "Kamu suka sayang?" "Mas," kamu bertanya. "Bahkan jika kamu ajak makan di pinggir jalan dengan menu 10 ribuan. Aku bahagia. Bahagiaku hanya dengan kamu. 17 tahun ya kita sama-sama dalam rumah tangga ini. Terima kasih sudah menjadi hal yang berharga untukku." "Mas, kamu itu sudah tua, kenapa manis sekali?" "Aku hanya berumur 50 tahun. Sayang, aku bahkan memiliki stamina yang hampir sama dengan Rendra." Zahra terkekeh. Dia mengakui kalau memang stamina Dewangga masih prima selain urusan ranjang tentunya. Seminggu yang lalu, Dewangga dan Rendra bahkan pergi ke Rinjani berdua untuk mendaki gunung. Ya, salah satu hal yang dipertahankan keduanya adalah selalu pergi bersama kedua anaknya, entah bersama atau hanya berdua saja. Sayangnya, Azura lebih memilih tinggal di apartemen daripada di rumah dengan alasan akan banyak tugas menunggu masa kuliahnya dan juga pertemanan Azura yang banyak karena Azura salah satu gadis yang suka bergaul. "Harusnya kita juga membawa anak-anak." Tidak, kedua anak itu pasti mengacau jika ada acara romantis kita. Entah kenapa saat kecil mereka sangat anteng. Pas sudah besar malah sering mengacau. Namanya anak muda. "Mas." Dewangga tersenyum dan menyesap wine di sampingnya. Ya, Dewangga memang menyewa sebuah kamar mewah di luxury hotel. Kamar romantis dengan tema anniversary yang anak muda sekali. Mas benar akan menyekolahkan Rendra di luar negeri?" Zahra yang awalnya santai jadi serius saat Zahra teringat tentang pembicaraan Rendra dan Dewangga tempo hari. "Ya, Rendra juga setuju untuk sekolah di Inggris." "Kenapa tidak di dalam negeri saja?" "Sayang, aku tahu kamu tak rela, tapi kamu ingat-ingat lagi bagaimana pergaulan dia di dalam negeri." "Hah, tapi Mas, sebenarnya Azura juga harus sekolah di luar negeri." "Kenapa begitu? Kita akan kesepian jika tak ada mereka." "Sayang, ini demi masa depan mereka. Mereka berhak mendapatkan pendidikan yang bagus." "Mas." Zahra memeluk Dewangga. Zahra tahu jika keputusan ini juga berat untuk Dewangga, tapi Dewangga harus bersikap tegas. Apalagi dengan Rendra yang suka sekali membuat gaduh, dari tawuran hingga balap liar. Tak jarang Rendra diamankan polisi karena sikap arogannya. Sedangkan Azura, Dewangga tahu betul kemana saja anak gadisnya pergi walau Sean, pengawal Azura, tak mengatakan pada mereka, "Sayang, kita ini sudah beranjak tua, kita harus memberikan masa depan yang baik pada mereka." "Aku tahu, Mas." Dewangga mengusap punggung Zahra dan mengecup dahi Zahra dengan lembut. Dia begitu menyayangi wanita ini walau sudah ada kerutan di wajahnya. "Katakan untuk anniversary ini, kamu mau kemana atau mau apa?" "Aku tak mau apapun, Mas. Selama ini kamu selalu menuruti keinginanku. Seharusnya aku juga mengatakan kamu mau apa, Mas." "Sayang, aku hanya mau kamu terus sehat dan bisa menemaniku sampai tua. Itu pasti akan aku lakukan. Masa laluku yang sangat rumit, perselingkuhan, pengkhianatan, disakiti, dan tak ada yang mau mengerti aku. Dan kamu datang. Walau awal dari ini semua adalah hal tabu dan akan menjadi skandal besar, aku bersyukur bisa tetap bersama denganmu sampai sekarang." "Iya, aku juga bersyukur memiliki kamu di hidupku, sayang." Keduanya tetap saling memeluk dan melihat matahari yang mulai terbenam. Perasaan yang indah tanpa memikirkan apapun. Hubungan yang rumit seperti benang kusut akhirnya simpul mulai terlihat dan kembali pada lajur benangnya. Zahra sadar jika tak selamanya pernikahan dengan orang yang bertahun-tahun bersama dan saling mencintai akan berakhir baik. Tak selamanya jodoh adalah orang yang pertama menyatakan pernikahan itu sakral. Kadang kita tak tahu bagaimana takdir membawa kita kemana. Rumit dan kadang rasanya ingin menyerah. Jika dulu dia menyerah pada pernikahannya, keluarganya, bahkan pada Dewangga, mungkin dia tak akan menemui Azura dan Rendra pada hidupnya. Zahra dan Dewangga menerawang jauh bagaimana masa lalu mereka. Zahra yang beberapa kali memergoki Dewangga tidur dengan wanita lain. Mungkin dulu Zahra sangat jijik melihatnya. Bagaimana Dewangga memaksa Zahra tetap bertahan di sebuah situasi yang mengerikan.
Dewangga mungkin akan kehilangan Zahra dan dunianya jika tak bersikap kejam dulu. Zahra dan Dewangga tersenyum. Bagaimana 18 tahun ini menjadi hal-hal indah setelah setiap hari melalui tangis dan pilu. Akhirnya mereka memilih untuk bertahan dan menjalani kehidupan baru. Anak-anak yang bertumbuh dengan baik. Setidaknya keduanya membuktikan kalau mereka bisa membuat keluarga yang hangat walau ada beberapa kali anak mereka nakal. Setidaknya sebuah perselingkuhan yang tabu ini dan banyak penghujatan ini bisa memiliki masa depan yang baik. Mungkin kita semua juga belajar cinta yang semula begitu besar tetap akan berkhianat. Dan cinta terlarang tak selamanya akan berjalan dengan liku yang terjal. Kita hanya perlu untuk tetap melangkah maju untuk diri kita tanpa hambatan dari siapapun. Mungkin kita perlu istirahat dan merenungkan untuk sesaat. Tapi berjalan pelan menikmati setiap momen juga baik-baik saja.